Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Aziz, Hadir. Rafa, Izin. Bila. Sakit. Jadi yang tidak hadir hari ini 2 anak ya. Ya, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran IPA, peserta didik mampu memahami ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, dengan pembelajaran IPA, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, dengan pembelajaran IPA, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang keempat, dengan pembelajaran IPA, peserta didik mampu memasangkan ciri-ciri makhluk hidup. Itu tadi tujuan dari pembelajaran hari ini, ya. Nah, kita mulai ya. Udah siap kan? Siap. Iya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tahu makhluk hidup itu apa? Iya, Aziz? Makhluk hidup adalah ciptaan Allah, contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, pintar sekali. Jadi makhluk hidup itu merupakan ciptaan Allah. Misal manusia, hewan, tumbuhan. Dan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada bernafas, yang kedua bergerak, ketiga berkembang biak, keempat tumbuh dan berkembang, kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap rangsang. Kita bahas yang pertama ya. Ciri-cirinya ada bernafas. Jadi bernafas itu merupakan kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, pinter. Nah, makhluk hidup itu semua bernafas. Dari manusia, bernafasnya menggunakan Paru-paru. iya, pinter, menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada hewan. Hewan bernafasnya menggunakan, ada yang menggunakan paru-paru, contohnya burung. Ada yang bernafas menggunakan kulit, contohnya cacing. Ada yang bernafas menggunakan trakea, contohnya belalang. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau tumbuhan bernafasnya menggunakan stomata. Apa? Stomata. Iya. Jadi juga sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan itu bernafas juga menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Dari ciri-ciri bernafas sudah paham apa belum? Sudah. Iya, alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjut ke ciri-ciri kedua ya, yaitu bergerak. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu bergerak. Manusia bergeraknya menggunakan Kaki. iya, menggunakan kaki, berjalan, berlari, meloncat, melompat, dan melakukan segala kegiatan itu menggunakan kaki. Terus yang kedua, hewan. Hewan bergeraknya juga ada yang menggunakan kaki, ada juga yang menggunakan perut, contohnya ular. Ada yang menggunakan sirip, contohnya ikan. Ada yang menggunakan sayap, contohnya burung, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau tumbuhan bergeraknya itu tidak berpindah tempat, melainkan ketika tertiup angin, tumbuhannya kan bergerak-bergerak toh. Nah, itu yang dinamakan tumbuhan bergerak. Iya, pintar sekali.
Dari sini paham apa tidak? Paham. Paham? Yang ketiga ciri-cirinya ada berkembang biak. Jadi berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Kalau manusia berkembang biaknya secara apa? Melahirkan. Iya, melahirkan. Kalau hewan, ada yang melahirkan vivipar, ada juga yang bertelur ovipar ya. Coba sebutkan hewan yang berkembang biaknya secara melahirkan apa coba? Sapi. Iya, sapi. Apalagi? Kucing. Kucing, iya. Apalagi? Anjing. Anjing, iya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau bertelur contohnya apa? Burung. Burung, iya. Ikan, Ayam. ayam, bebek, dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan, berkembang biaknya itu secara apa? Ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami contohnya tunas, contohnya tumbuhan pisang. Bisa spora, contohnya tumbuhan paku. Terus umbi-umbian, ada umbi lapis, umbi akar, umbi batang, seperti itu. Itu yang dinamakan perkembangbiakan tumbuhan alami. Kalau perkembangbiakan buatan itu artinya memerlukan bantuan manusia atau buatannya manusia. Bisa cangkok, stek, menyambung, merunduk, dan masih banyak lagi ya. Itu tadi tentang ciri perkembangbiakan. Dari sini paham apa tidak? Paham. Paham? Yang keempat ada tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu mengalami tumbuh dan berkembang. Iya, contohnya kita manusia lahirkan dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, kan mengalami pertumbuhan ya, bertambah apa? Berat, tinggi, itu namanya pertumbuhan. Nah, kalau hewan, contohnya kita lihat ayam, mulai dari telur, ya kan? Menetas, terus ayam kecil, ayam besar menjadi induk ayam, seperti itu. Tumbuhan pun juga sama ya. Contohnya tumbuhan biji, tumbuh kecil, tumbuh besar hingga menjadi tumbuhan yang besar ya. Batangnya itu kan semakin lebar, semakin tinggi seperti itu, jadi mengalami pertumbuhan. Iya. Dari ciri yang keempat sudah paham apa belum? Iya, kalau sudah paham kita lanjut yang kelima ya, makan dan minum. Nah, jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum agar apa? Menghasilkan energi. Iya. Contohnya manusia. Manusia membutuhkan makan dan minum itu untuk menghasilkan energi. Apabila tidak ada energi, tidak bisa melakukan kegiatan, akan lemas seperti itu. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga membutuhkan makan dan minum. Nanti kalau tidak makan dan minum bisa Iya, bisa meninggal atau mati. Tumbuhan pun juga sama, membutuhkan makan dan minum ya. Caranya gimana kalau tumbuhan? Tumbuhan itu akarnya menyerap air, ya tak? Nah, airnya itu mengandung zat hara dan karbon dioksida. Lalu tumbuhan itu mengubah itu tadi dengan bantuan sinar matahari. Nah, dengan proses itu maka tumbuhan bisa menghasilkan Iya. Dari sini sudah paham apa belum? Iya, untuk ciri-ciri yang keenam ada peka terhadap rangsang. Jadi, peka terhadap rangsang itu artinya merespon rangsangan yang diterima. Iya, yang diterima. Contohnya, manusia. Manusia kalau di luar terus terkena terik matahari, kan pasti menutupi gini kan? Nah, itu artinya menerima rangsangan. Terus apa itu namanya? Hewan. Contohnya kaki 1000. Kalau kita sentuh menggunakan kayu atau benda-benda yang lain kan akan menggulungkan diri toh. Nah, itu artinya peka terhadap rangsang. Kalau tumbuhan, contohnya putri malu. Sudah pernah toh mengetahui atau menjumpai putri malu? Sudah? Kita sentuh daunnya akan menguncup ya. Hal itu membuktikan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Iya.
Nah, itu tadi adalah penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Iya, silakan Aziz. Mengapa setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus? Bagus sekali. Jadi pertanyaannya, mengapa setiap makhluk hidup itu memiliki ciri khusus ya? Iya. Jadi jawabannya karena ciri khusus itu untuk membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Dengan adanya ciri khusus itu tadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sini sudah paham apa belum? Sudah. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Tidak. Iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sudah paham semua apa belum tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah? Iya, kalau sudah kita ice breaking dulu ya, agar kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ice breaking kali ini kita menyanyi tentang ciri-ciri makhluk hidup. 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1, makan. 2, bernafas. 3, berkembang biak. 4, tumbuh. 5, bergerak. Peka terhadap rangsang. Iya, pintar sekali. Sekali lagi ya, coba. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1, makan. 2, bernafas. 3, berkembang biak. 4, tumbuh. 5, bergerak. Peka terhadap rangsang. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, semangat lagi apa tidak? Semangat lagi? Semangat, tetap semangat mengikuti pembelajaran? Iya, pintar, harus semangat. Nah, dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Iya. Kalau tidak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, jadi makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah ya tadi. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada 6 tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ada bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Iya. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu memiliki kuis nih. Kuisnya itu tentang ciri-ciri makhluk hidup, ada medianya. Medianya itu kantong ciri-ciri makhluk hidup ya. Nanti salah satu siswa bisa mempraktekkan untuk maju ke depan ya. Nah, ini namanya kantong ciri-ciri makhluk hidup ya. Silahkan Aziz maju ke depan untuk memasangkan gambar-gambar ini ke kantong ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan. Ya, coba sini ya. Yang mana? Ya, ini nanti ditaruh kantong yang mana? Iya, benar. Kantong peka terhadap rangsang. Iya, benar. Ada yang lagi? Ya, itu? Iya, gambarnya orang lari ditaruh kantong. Iya, bergerak. Ada lagi? Ya. Mana? Oh iya, situ. Iya, coba. Ini gambarnya apa?
Iya, tumbuhan mengalami perkembangbiakan ya, ditaruh kantong. Berkembangbiak. Iya, berkembangbiak. Mana lagi? Iya. Ini gambarnya. Sedang menyirami bunga dan hewan makan rumput. Iya, pintar. Jadi ada anak menyiram tanaman dan hewan makan rumput itu termasuk membutuhkan makan dan minum ya. Ya. Ini gambar apa? Tumbuhan. Iya. Dari mulai biji sampai tumbuh besar dimasukkan dalam kantong, tumbuh dan berkembang ya, pintar. Oke. Iya, ini gambar apa? Batu. Oh, kaki seribu. Iya, jadi kaki seribu termasuk peka terhadap rangsang karena nanti kalau disentuh Akan bulat. iya, pintar sekali. Oh iya, ada bunga ya. Bunganya itu juga peka terhadap rangsang, Venus, bunga Venus. Karena nanti ada serangga akan dimakan oleh bunga Venusnya itu. Iya, ini gambarnya apa? Ayam dan telurnya. Iya, jadi ada gambarnya ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur, ya, pintar. Ini gambar Bunga putri mah? putri malu. Iya, putri malu ya. Tadi udah Ibu jelaskan apabila disentuh daunnya akan menguncup. Itu termasuk peka terhadap rangsang, pintar. Ya. Ini ya sama seperti tadi, ada orang makan dan hewan sedang makan. Artinya makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Ya, ini gambarnya apa? Tumbuhan. Tumbuhannya bergerak. Iya, pintar karena tertiup angin ya, tumbuhannya itu bergerak. Iya, sama seperti tadi ada orang yang memberi makan hewan, artinya makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Ini gambarnya apa? Anak yang sedang bermain. Iya, pintar. Jadi di sini anak sedang bermain, sedang bergerak, entah itu lari, bersepeda, itu menggambarkan bahwa anak itu atau makhluk hidup bisa bergerak. Iya, ini apa? Orang yang sedang menghirup oksigen. Iya, ada gambar orang yang sedang menghirup oksigen, artinya bernafas ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, makhluk hidup itu bernafas. Iya, pintar. Jadi ini ada gambar hewan sedang berkembang biak ya, mulai dari melahirkan dan bertelur. Ini tinggal satu. Taruh mana nih? Iya, jadi ini gambar tumbuh dan berkembang ya, dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Pintar sekali. Nah, jadi Aziz sudah paham ya? Sudah. Untuk mengklarifikasikan gambar ciri-ciri makhluk hidup, mana yang dimasukkan ke kantong bernafas, mana yang dimasukkan ke kantong bergerak, berkembang biak, sampai kantong peka terhadap rangsang ya. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Aziz. Ya. Nah, karena Aziz sudah maju ke depan untuk praktik mengklarifikasikan ciri-ciri makhluk hidup di media kantong ciri-ciri makhluk hidup, nih Ibu punya sesuatu buat Aziz. Iya. Iya, sama-sama. Bisa duduk kembali. Terima kasih ya. Iya. Ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi atau tidak anak-anak? Tidak. Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang, buat tugas di rumah, jangan lupa mengerjakan uji kompetensi ya tentang ciri-ciri makhluk hidup halaman 25. Ya? Ya. Ya, dikerjakan di buku tulis, besok bisa dikumpulkan. Ya? Ya. Dari sini sudah paham? Sudah. Iya.
Tetap semangat belajar dan kurangi main HP-nya ya, seperti itu. Nah, sebelum pulang silahkan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.